Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi di rumah, balik lagi bersama saya Anissa di Inspirasi Kita. Temukan cerita dan raih maknanya. Nah Sobat Inspirasi, saya senang sekali ya, karena seperti biasa di Inspirasi Kita mengundang sosok-sosok yang memiliki cerita yang kayaknya bisa kita ulik bersama dan memiliki cerita yang dapat memotivasi kita semua. Sama seperti hari ini, saya sangat senang sekali karena bisa bertemu dengan gadis cilik yang memiliki sejuta, mungkin memiliki banyak karya begitu sejak dini. Nah, saya dengar-dengar juga dia itu berhasil meraih juara 1 Grand Toddler Ambassador Sulawesi Tenggara tahun 2025. Nah, hal ini juga tidak terlepas dari dukungan dari ibu dan keluarganya yang tercinta. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menyapa saja Adifa Askadina Maryam dan mamanya Zulkifna Rabadani Sakaria. Halo Adifa, halo Mama. Mungkin boleh disapa dulu teman-temannya Adifa. Adifa, halo. Halo, Perkenalkan nama saya. perkenalkan nama saya Adifa, Ya, sekarang umur 6 tahun, kelas 1, sekolah di. SD Negeri 39 Kendari. Wah, menarik sekali. Nah, Sobat Inspirasi yang ada di rumah. Jadi Adifa ini itu masih SD ya, Iya. Maya. Nah, kalau untuk Adifa mungkin Kanisa boleh tanya-tanya ya. Adifa itu kalau di kelas suka belajar apa? Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia, ada lagi? matematika, Apa lagi? seni budaya. Seni budaya. Oh, tidak heran sih karena dia juga terjun di dunia modeling ya. Iya. Jadi memang suka seni dan sebagainya. Terus kalau Kadisa dengar-dengar itu kamu ada kegiatan lain selain modeling. Adifa suka apa? Kegiatannya? Menari, apa lagi? Taekwondo, Wow, taekwondo apa lagi? les. Piano juga ya? Wow, menarik sekali. Jadi Sobat Inspirasi, anak yang kecil-kecil cabai rawit ini sudah banyak ya kegiatannya ya, Diva ya? Iya. Nah, iya, betul. Nah, Sobat Inspirasi, saya akan ngobrol lagi sama mamanya. Nah, berarti bagaimana awal melihat bakatnya Adifa di bidang seni dan itu? Awalnya tuh Adifa itu sama seperti Iya. anak-anak di usianya yang masih lari kiri kanan, yang masih coret-coret rumah, yang masih sering tantrum. Tapi yang saya lihat dari Adifa itu dia itu tiap kalau habis mandi suka dandan di depan cermin, terus suka pose-pose begitu. Jadi ada cerita di baliknya. Iya. Sewaktu malam kita di rumah neneknya, biasa kita panggil dengan sebutan Umi. Ya, di sana itu kan banyak heels-heels tantenya. Iya. Nah, terus Adifa tuh coba, terus kita bercandain. Dia bilang, "Adek, ayo coba pakai heels itu, terus jalan model." Lah, anaknya mau. Nah, terus kita suruh pose seperti model, Iya. terus dia mau. Iya. Akhirnya di situ saya melihat bahwa anak ini sepertinya ada minat di situ. Iya. Ya, saya bawalah dia ke salah satu manajemen model di Kendari. Nah, di situ saya tidak langsung daftarkan juga dia. Saya ajak dulu ke studionya keliling, lihat-lihat. Ternyata dia mau, dia happy. Jadi di situ awal mulainya. Wow, menarik ya Diva ya. Berarti Adifa ini suka dandan ya Diva ya? Iya, suka makeup di depan cermin kalau habis mandi. Iya. Ya. Gitu. Nah, terus berarti sejak dari itu kakak mulai ini ya, Iya. mengikutkan kegiatan-kegiatan atau bagaimana? Kalau kegiatan model ya di situ. Sejak saat itu saya lihat dia minatnya di bidang model. Tapi kalau untuk yang lainnya, kalau untuk menari memang dia sejak umur 4 tahun saya ikutkan. Oh, sejak umur 4 tahun. Iya. Kalau untuk menarinya tuh tradisional kah atau modern? Tradisional. Tradisional. Iya, menarinya. Kan itu sebagai apa biar tidak terlalu main handphone begitu. Betul, betul. Tapi kalau untuk kegiatan yang misal taekwondo itu sejak usia berapa kak? Kalau kegiatan lainnya tuh sejak usia 5 5? tahun. Oh, Iya, betul. 5 Belum lama. tahun, Iya. Tahun kemarin ya, Dek. Sejak usia 5 tahun dia aktif di kegiatan-kegiatan itu. Iya. Terus kalau tahu dia berbakat di seni modeling dan sebagainya, pertama kali diikutkan lomba itu kapan kak? Pas
17 Agustus kemerdekaan. 17 Agustus. Iya, di Iya. situ. Dia itu masih yang baru sekali di dunia model. Jadi Iya. ikut-ikutkan saja untuk melatih mentalnya yang pertama, Betul, membangun betul. kepercayaan dirinya di depan umum. Iya. Dia kan juga anaknya pemalu ya. Oh, Iya, jadi dengan kita ikut-ikutkan dari panggung ke panggung itu bisa melatih kepercayaan dirinya, melatih mentalnya. iya. Berarti awal-awal bagaimana? Kayak takut-takut kah? Takut, menangis, marah-marah, begitu. Namanya anak-anak ya, sosialnya Iya. wajar, apalagi dia masih baru. Iya. Masih malu-malu. Masih Iya, masih malu-malu, malu-malu, betul. betul. Berarti sekarang sudah jago? Insya Allah. Mantap, mantap. Nah, Kak, kalau kegiatan modelingnya juga, berarti kalau untuk taekwondo dan sebagainya, menari, itu diselingi waktunya Kak atau bagaimana Kak? Itu sudah saya susun waktunya. Wow, oke. Iya, jadi tidak ada yang bertabrakan. Iya. Jadi di luar kegiatan, di luar sekolahnya ya, itu sudah ada waktu istirahatnya, waktu bermainnya, Iya. waktu lesnya, sama waktu latihannya dia. Jadi semua sudah tersusun. Baik. Jadi bagaimana Diva dari sekian banyak kegiatanmu ini, ada menari, ada taekwondo, ada modeling, lebih suka yang mana ini sebenarnya? Menari. Oh, menari. Menari atau model? Tapi model juga jago sih Diva ya. Nah, terus Kak, misal kalau untuk taekwondo berarti itu setiap hari apa saja? Berarti mungkin bisa kita rangkaikan ceritanya kayak, oh kalau modeling itu jam segini, hari segini. Oh, jadi saya ceritakan ini dari hari Senin Boleh. ya. Kalau hari Senin itu di luar jadwal sekolahnya ya. Jadi hari Senin itu, Senin Selasa itu Adifa itu ada kelas Mandarin. Iya. Di hari Rabu dia itu ada kelas tari. Kamis Jumat dia itu ada model. Sabtu pagi dia taekwondo. Sabtu sore dia menari. Minggu pagi dia piano. Iya. Sabtu sore dia taekwondo. Minggu pagi dia taekwondo. Oh. Iya. Jadi dia full kegiatan. Padat di kegiatannya Iya. ya. Aku kan mau ikut berenang. Iya, sekarang dia minta berenang lagi. Oh, minta berenang lagi, Iya, Diva. kan dia lihat kakaknya berenang toh, Iya. les renang. Dia minta berenang lagi, tapi waktunya nantilah. Iya, Kita nanti atur dulu. Soalnya masih full. Hah? Iya. Nah, terus Kak, perihal kayak itu kan kita harus manajemen waktunya si Adifa ya berarti ya. Bagaimana Kakak mengatasi misal kalau dia tiba-tiba mungkin ada sakit atau tiba-tiba mungkin tidak mau ikut kegiatan, salah satu dari kegiatan itu bagaimana Kak? Tetap kita ikuti moodnya dia. Iya. Kalau dia sakit, tidak mungkin kan kita mau paksakan dia. Betul. Terus kalau dia capek, ayo kita istirahat dulu. Nanti izin ke tempat lesnya. Iya, Ya begitu. begitu. Iya. Tapi Adifa aman ya berarti? Senang Iya. dengan semua rangkaian-rangkaian kegiatan itu? Happy? Senang. Happy. Happy. Keren sekali ya. Nah Kak, berarti kalau untuk apa ya, mungkin supply kegiatannya ya, kan mungkin dari pola makannya juga berarti Kakak jaga sekali ya berarti. Kalau pola makan juga enggak sih, karena Adifa juga kan anaknya enggak pilih-pilih makanan. Jadi ya jadi makan aja begitu yang ada. Enggak sih, enggak ada saya jaga. Apalagi lagi masa bertumbuh kan Iya. Kak, jadi kayak sangat bagus lah kalau dia bagus makannya. Iya, alhamdulillah pola nafsu makannya juga bagus selama mengikuti kegiatan-kegiatan fisik itu. Iya. Nah, namanya Adifa, kita jeda dulu ya untuk kita ngobrol lebih lanjut. Nah, Sobat Inspirasi yang ada di rumah, kita sudah mengetahui nih bagaimana rangkaian kegiatan dari adik Adifa. Saya sih semakin penasaran, kamu yang di rumah semakin penasaran atau tidak. Jadi dijeda dulu, tunggu ada satu yang mau lewat dulu, jadi tetap di Inspirasi kita. Temukan cerita dan raih maknanya. Halo Sobat Inspirasi yang ada di rumah, balik lagi bersama saya di sini Anissa di Inspirasi kita. Temukan cerita dan raih maknanya. Kita masih bersama adik Adifa dan juga mamanya nih. Halo, kembali lagi kita. Halo. Halo.
Nah, kalau untuk kami saya ini pengen tahu apa saja kegiatan rangkaian lombanya adik Adifa selama ini. Kegiatan lombanya ya, karena untuk sejauh ini yang masih ada panggung itu di bidang model, jadi itu saja sih. Iya. Model dulu. Oh, sempat juga dia tampil menari kemarin di event Got Talent kemarin. Iya. Dia tampil menari sempat. Kalau Itu aja ya. iya, kalau untuk lomba modelingnya itu apa saja Kak yang mungkin masih diingat kegiatan kompetisi yang diikuti? Itu yang kemarin pas kena 17 Agustus ya kemerdekaan, dapat 17 Agustus itu. Terus di situ Adifa kan yang awalnya yang tidak langsung menang ya. Iya. Pertama itu dapat the best dulu. Oke. Ya, the best make up, the best apalagi kemarin deh. Apa lagi Diva? Oh ini, ini yang Grand Tourism-nya. Iya. Oke. Itu yang kemarin ya, deh. Kemarin ya. Mm-mm. Oh wow, bagus sekali sih gaunnya. Ini kalau untuk gaunnya ini ada temanya enggak sih Kak atau bagaimana? Itu kemarin temanya evening gown. Evening gown. Jadi harus warna pink. Oh harus. Iya. Oh iya, Namanya padahal saya lihat ditentukan. rata-rata pink ya. Iya, ini ya? ditentukan pink. Oke. Terus ada makna sendirinya enggak kalau untuk dari desain gaunnya? Kebetulan yang desain itu tantenya. Kakak Kaira. Oh iya. Kakak Kaira. Dia yang bantu Yang pakai kan desainnya? Nano, yang pakai kan tidak, yang pakai kan dia Oh, mahkota. balikannya mahkota. Iya. Oke, baik. Nah, Adifa, kan ini saya mau tanya nih, bagaimana perasaannya Adifa berhasil juara 1 dapat Grand Toddler Ambassador Sultra 2025? Senang. Senang? Bagaimana perasaan senangnya? Apa karena dapat piala kah? Atau bisa tampil depan banyak orang kah? Dapat piala. Oh, Dapat mahkota ya, dapat tepatnya. mahkota juga. Jadi dia tuh kemarin kan sempat waktu pas pengumuman kan pegangan tangan ya 1-2. Oh iya, ya, iya, pegangan iya. tangan. Terus Adifa tuh yang kita teriak, adik balik, tidak balik. Terus ternyata pas pulang di rumah saya tanya kenapa tidak balik. Ternyata karena saya malu, saya deg-degan. Terus dia juga fokus sama mahkotanya. Dia kan pertama kali lihat mahkota ya. Jadi dia fokus lihat mahkotanya, terus perasaannya tuh deg-degan, malu. Jadi makanya dia tuh belakangi terus itu panggung, tidak balik-balik ke kamera. Bagus. Warna apa saja mahkotanya Diva suka bentuknya? Iya. Iya. Oke. Nah, terus Adifa ingat enggak waktu kompetisi paling suka lagi kegiatan apa begitu? Mungkin lagi ngobrol sama temannya kah? Atau lagi catwalk kah? Lagi jalan? Gimana? Ingat? Yang pas kompetisi kemarin ya. Iya. Tadi suka di bagian opening number. Opening number. Kenapa suka opening number? Yang Adifa sebagai Maria gitu. Iya karena Karena seru. Oh, karena seru. Iya. Simpel, karena seru. Tapi itu pasti membekas ya Kak untuk Adifa ya. Oke, terus kalau untuk Adifa ini Kak, dia tuh pas yang Grand Toddler ya kemarin, itu ada bagaimana rangkaiannya Kak? Ada sesi tanya jawabnya Kak dari awal mungkin bisa dijelaskan? yang awal itu talent show ya, photoshoot. Iya. Kalau talent show dia sempat kemarin menari, tampil bakatnya menari. Terus gladi racing, terus grand final deh. Oh, Ya, jadi rangkaiannya 3 hari. 3 hari. Iya, 3 hari berturut-turut. Itu berlokasi di mana Kak? Yang pertama itu nggak apa-apa ya sebut. Di Kendari tapi? Iya, di Kendari. Oh iya, terus Salah satu race dari Kendari dan Oke. di Hotel Kendari. Oh gitu. Iya, inspirasi kita Diva, kita sedang di sini. Terus dari rangkaian kompetisinya berarti tuh sebenarnya berapa peserta Kak yang ikut? Lumayan banyak ya pesertanya, tapi kan untuk kategori dipisah. Kategorinya apa saja Kak? Mungkin Kak? Iya. Yang saya ingat itu yang Miss Toddler, Mini Miss, Little Miss, Preteen Miss, enggak tahu lagi. Oh, oke. Udah kurang tahu. Berarti dia di kategori Miss Toddler. Miss Toddler itu. Iya. Terus dari rangkaian semua kegiatannya itu bisa dilihat juga sobat inspirasi yang ada di rumah. Berarti kalau untuk kompetisinya ini cukup ketat, terhitung cukup ketat Kak. Iya, betul. Baik, terus kalau melihat Adifa sekarang mengikuti kegiatan itu, apa keunikan yang mungkin Kakak bisa lihat dan mungkin dari pandangan juri kayak, oh
ini loh yang membedakan Adifa sama teman-temannya yang lain? Oke, sebenarnya saya juga sebagai orang tua tidak menyangka ya kalau anak saya bisa menunjukkan penampilan yang membawa dia menjadi juara. Ya, karena melihat dari teman-temannya atau saingannya di atas panggung itu anak-anak yang luar biasa banget. Serius, mereka tuh anak-anak yang bahkan sudah ke nasional di situ. Jadi saya tidak berpikir kalau anak saya itu akan ada di posisi satu, di posisi itu. Tapi setelah dia tampil, wah, saya rasa iya kayak kaget begitu. Saya rasa Ada kayak sangkanya. kayak saya rasa kayak bukan anak saya yang biasanya. Serius di event kemarin dia senyumnya full banget. Oh iya. Iya. Cheerful ya? Iya, full. Pokoknya dia maksimalkan sekali dibanding yang sebelumnya. Jadi kayak saya tidak sangka sekali Luar juga. biasa sih Adifa, ekspresif. Walaupun Iya. awalnya mungkin dikenalnya mungkin pemalu ya. Pemalu banget. Dia tuh dulu tadi tuh anaknya yang tidak bisa, yang pandangannya tidak bisa Iya. hilang dari mamanya. Oh iya. Iya, jadi pokoknya kemana-mana itu kayak misal dia itu ada di dalam, terus mamanya saya ada di luar. Iya. Dia tuh selalu mencari mana mamaku Iya, gitu. iya. Terus kalau menghilang sedikit dia tuh suka nangis. Iya. Tapi alhamdulillah karena mungkin Iya. suka ikutkan juga kegiatan. Alhamdulillah. Iya. Seperti yang Sobat Inspirasi lihat juga, ini dia sudah berani berkegiatan, ikut taekwondo juga ya. Berarti, oh ini lagi apa ini Kak? Itu lagi presentasi, ya ada gambarnya di tempat les Mandarinnya. Les Mandarin. Boleh ya, mungkin nanti next kita coba bahasa Mandarinnya Diva, oke? Tapi Kanisa masih mau lanjut ngobrol lagi sama mamanya. Jadi, tadi Kanisa sudah dengar, oh ternyata ada cerita-cerita yang menyenangkan, yang bikin tidak sangka. Tapi ada tidak Kak, dari persiapan-persiapannya Adifa ini, ada yang kayaknya bikin sedih, ada part jatuhnya juga nih. Oh iya, ada part jatuhnya. Iya. Part sedih banget sih. Nah, jadi kemarin itu kan memang kesalahan saya juga yang mendaftarkan dia di akhir-akhir pendaftaran gitu. Nah, jadi kepepet juga cari tempat yang kita percayakan untuk jahit bajunya dia. Iya. Nah, kita ke situlah, kita percayalah. Tapi H-1 mau lomba ternyata bajunya itu gagal. Itu kayak sedih sekali, sedih banget. Alhamdulillahnya di sore hari itu dapat info dari grup kalau tanggal lombanya itu diundur. Iya. Iya, jadi kita masih punya waktu untuk cari tempat jahit yang proper lah ya Kak. Betul. Oke, nah Kak, kita harus jeda dulu ya. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Diva, oke? Oke. Oke, nah Sobat Inspirasi yang ada di rumah, tadi kita sudah mengetahui kalau rangkaian dari kegiatan Grand Toddler Ambassador Sultra 2025 ini juga memiliki rangkaian panjang, dan Adifa dan mamanya itu memiliki banyak kiat-kiat khusus ya, kayak persiapan. Memang kalau untuk mencapai juara memang harus ada persiapan yang proper. Nah, kita akan ngobrol lagi setelah jeda berikut ini. Jadi di Inspirasi kita temukan cerita dan raih maknanya. Halo Sobat Inspirasi yang ada di rumah, balik lagi bersama saya Nisa di Inspirasi kita. Temukan cerita dan raih maknanya. Kita masih mengobrol bersama Adifa dan mamanya. Halo. Halo. Nah, Adifa, Kak Nisa masih kepo ini. Berarti kamu 1 minggu rangkaian sekolahnya. Bagaimana di sekolah, seru? Seru. Banyak teman-temannya? Banyak. Oke, teman-temannya bagaimana tanggapannya lihat, ih Adifa dapat piala, bagaimana? Apa teman-temannya bilang? Seru, happy, Apa yang ikut. teman-temannya bilang? Happy. Happy. Oh, happy. Ya. Oke. Berarti kalau Adifa 1 minggu itu masih sekolah, Kak? Masih sementara sekolah atau Iya, bagaimana? masih aktif di sekolah. Masih aktif. Iya. Oke, masih aktif di sekolah. Iya. Terus kegiatan tadi ada taekwondo, terus ada menari, ada modeling juga, masih ada kelas modelingnya juga Kak.
Masih ada. Masih ada, semua kegiatannya masih aktif. Masih. Masih. Terus kalau di kelas model, ya kelas modeling ya? Ya. Kelas modeling itu apa saja Kak yang dilatihankan ke Adifa? Banyak ya. Banyak Catwalk juga ya, salah catwalk, cara berpose. Oh, cara Ya, berpose. macam-macam lah pokoknya. Adifa suka pose yang kayak gimana Adifa? Bisa dicontohkan? Bisa? Di kursi? Atau senyum, cukup senyum saja depan kamera begitu? Iya, senyum Iya. depan kamera. Oke. Nah, terus yang Kanisa tahu juga kalau Adifa ini bisa bahasa Mandarin. Iya, Bisa? Bisa. Oh, itu bisanya apa? Dari belajar kakak atau? karena dia les. Perkenalan. Ya, Oh, mungkin perkenalan. bisa ya dia. Boleh, coba. Boleh. Kita coba Sobat Inspirasi yang ada di rumah. Adifa mau perkenalan pakai bahasa Mandarin. 1, 2, 3. Ni hao, ni chào sama ming se, wa chào Adifa. Oh. Itu apa artinya Adifa? Perkenalkan, nama saya Adifa. Oh, iya. Terus Kanisa juga tahu Adifa itu bisa menyanyi dengan bahasa Mandarin. Bisa. Bisa? Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Mama wa ai ni, ke shan chek ni. Yan ni yore kwai la, mama tau mei li. Mama wa ai ni, shu ke sheng kai ni. Yan ni yore kwai la, mama tau mei li. Yeay, lucu. Itu makna lagunya apa, itu artinya Adifa? Mamaku sayang kamu. Mamaku saya tahu. Lucu. Nah, Kak, berarti ada juga les bahasa Mandarinnya. Itu kenapa? Apa dari dia yang mau atau kakak kayak coba kayaknya mungkin bisa di bahasa asing lain? Ada ceritanya juga. Oh, boleh, Tante ceritakan. Jadi tantenya itu sementara nonton apa ya itu hari Dracin atau yang apalah. Iya. Jadi dia ada perbandingan dua bahasa. Terus ditanya lah Adifa, Adek lebih suka yang mana? Dia bilang Mandarin. Terus memang selalu ditanya sama tantenya yang di Jakarta. Iya. Dia tuh selalu cita-citanya tuh mau jadi dokter. Jadi kan kata-kata itu doa. Jadi Betul, kita, amin. ya jadi kita katanya mau jadi dokter di Cina. Iya. Jadi kita aminkan, kita support. Iya. Tapi Adifa pernah merasa capek begitu Kak atau bagaimana? Pasti. Iya. Capek pasti ya, namanya anak-anak ya di usianya. Tapi ya kembali lagi saya ingatkan dengan impiannya dia yang besar untuk ke depan bagaimana. Jadi kalau dia ingat juga keinginannya dia semangat kembali. Sangat kembali. Iya. Adifa tadi cita-citanya mau jadi Dokter. dokter. Kenapa? Kanisa pengen tahu kenapa cita-citanya mau jadi dokter. Kenapa? Apa? Mau sembuhkan orang sakit. Mau sembuhkan orang sakit. Iya. Mau bantu banyak orang. Iya. Oh. Oke, terus kalau bagaimana kakak berarti kakak persiapkan sejak dini mungkin untuk mencapai cita-citanya Adifa atau bagaimana? Iya. Tentunya kita sebagai orang tua mempersiapkan ya. Iya. Kita mensupport apapun yang Adifa mau atau kakaknya mau, kita orang tua cukup mensupport. Iya. Ya. Kita mendukung, mendoakan. Iya. Betul. Mumpung anaknya mau juga ya. Iya. Tidak dengan paksaan begitu. Jadi dari Adifa semua kemauannya dia. Oke. Untuk selain kegiatan yang sudah disebutkan yang lain, ada ndak Adifa yang mau dicoba lagi? Kayak mungkin saya berenang kah? Atau ada dia mau coba ikut lomba lagi Adifa? Adifa ada yang mau dicoba lagi? Ada Apa? piano. Kan sudah piano. piano. Ya. Kemarin kebetulan juga baru masuk ya kelas Iya. pianonya. Mungkin masih penasaran Aku ya. belum. Yang kemarin itu yang sama-sama kakak masuknya. Iya kan? Iya. Nah, berarti Kak, apa seberapa penting pendidikan dan mungkin
apa ya, non pendidikan untuk Adifa untuk sejalan gitu, untuk perkembangan masa depannya Adifa? Pendidikan itu penting ya. Hmm. Terus di luar pendidikan itu saya rasa anak-anak seusianya Adifa itu harus dilatih sejak dini. Seperti taekwondo misalnya. Saya rasa itu wajib sih. Karena saya juga sebagai orang tua tidak 24 jam sama-sama Adifa. Biar dia bisa bawa dirinya kemanapun, dia bisa jaga begitu dirinya, dia bisa bela dirinya. Begitu. Terus mental kan harus memang dilatih sejak dini. Jadi saya rasa semuanya penting sih yang saya ikutkan. Dan kalau dari cerita yang Kanisa tangkap juga, Adifa ini step by step ya, dari pemalu, Iya, betul. terus jadi berani, jadi se-cheerful dan seceria. Iya, betul. Ceria ini. Pokoknya dia pertama itu yang tidak bisa hilang dari pandangan mamanya, yang tidak bisa kayak ketemu banyak orang, pemalu lah, kayak introvert lah, mau dibilang. Tapi makin kesini ya, saya berpikir memang harus mengikutkan dia di kegiatan-kegiatan itu, biar bertemu banyak orang, biar mentalnya terlatih, membangun kepercayaan dirinya juga, itu penting sih. Betul. Selama kakak mengikuti atau apa ya, ibaratnya mencoba-cobakan kegiatan ya, untuk dia mana yang dia suka, mana yang tidak suka. Ada tidak Kak kayak kegiatan yang dia kurang minat tapi sudah pernah coba? Itu sih bela diri. Oh, oke. Bela diri itu selalu dia yang tiap latihan dia selalu keluhkan, tidak mau. Tapi kan yang namanya kejahatan kita tidak tahu, dan saya juga tidak 24 jam sama Adifa. Iya, betul. Tapi dia tuh mengeluhnya sebelum latihan saja, tapi setelah sampai di sana dia tuh semangat. Iya, semangat, jadi dia ikuti, dia latihan. Ya, ini Adifa lagi apa, Adifa? Lagi pemanasan. Oh, lagi pemanasan. Lagi split. Oh, Iya, tapi sampai di tempat latihannya dia semangat. Iya. Cuma pas mau kesananya tuh dia Mungkin gugup ya kayak. Iya. Mungkin karena kegiatan yang lain kan yang feminim ya. Terus tiba-tiba harus bela diri begitu. Betul. Nah, terus Kak, berarti setelah ini semua sudah selesai ya, ada kegiatan Grand. Terus kalau untuk Grand Toddler Ambassador itu nextnya sebenarnya itu apa Kak? Dari rangkaian itu? Setelah dari situ itu mau ke nasional. Oh, mau ke nasional. Iya. Nasional nanti insya Allah doakan Adifa ya. Amin. Nanti bulan 4 ke Batam. Oh iya. Pasti amin, kita doakan. Iya. Oke, kita jeda lagi Kak. Nah, jadi untuk Sobat Inspirasi kita sudah tahu bagaimana rangkaiannya Adifa hingga saat ini. Tapi bakalan ada jeda yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi kita, temukan cerita dan raih maknanya. Halo Sobat Inspirasi yang ada di rumah, balik lagi bersama Anissa di sini di Inspirasi kita. Temukan cerita dan raih maknanya. Masih bersama mamanya dan Adifa. Halo. Nah, Kak, berarti ini kan Grand Ambassador Sulawesi Tenggara ya? Iya, Dari tahun 2025 ini. Iya, betul. Tadi disebutkan itu untuk ke nasional. Nah, itu bagaimana Kak persiapannya Adifa untuk saat ini? Kalau untuk saat ini belum ada ya, karena kebetulan juga kemarin baru daftar. Tapi mungkin pelan-pelan kita persiapan ke sana. Iya. Ya, karena persiapannya juga. Ke nasional itu ada enggak perbedaannya antara persiapan ke provinsi sama persiapan ke nasional? Ada yang lebih diperhatikan enggak? Ada. Iya. Kalau di sini tuh bajunya mungkin 1 gaun ya, tapi kalau ke nasional yang saya dengar itu ada 3 atau 4 gaun begitu. Oh, Iya, itu dipersiapkan. sudah ada rancangannya Kak atau bagaimana? Sudah ada. Oh iya. Sudah ada ya. Kebetulan tantenya juga turut membantu. Tantenya yang di depan sama tantenya yang di Jakarta. Oh iya, baik. Ya, jadi mereka sudah kirimkan desainnya. Iya. Nah, untuk 4 gaun itu dipersiapkannya itu untuk kegiatan apa saja Kak?
Apakah sudah ada dikasih tahu dari sananya kalau oke disiapkan 4 gaun ini untuk tema ini atau untuk kegiatan ini? Iya betul, sudah ada, tapi kemarin itu saya mungkin belum ada waktu saya ya, jadi saya belum baca handbook yang Iya, dikirimkan. Intinya sudah Yang saya cuma baca itu cuma gaun yang dipersiapkan itu harus 3 atau 4 ya. Belum terlalu baca sih. Tapi pelan-pelan kita persiapkan. Iya. Diva suka berarti pakai baju maju yang megah kayak gitu, suka? Suka. Iya. Kenapa suka? Berarti ingin tampil ke banyak orang kah atau memang suka berpose, bergaya? Gitu ada. Berpose. Oh, berpose. Ya, kalau yang event kemarin juga itu untuk pertama kali Adifa pakai gaun. Iya. Event pertamanya Adifa pakai gaun. Oke. Iya, alhamdulillah bisa. Nyaman Adiva Iya. ya? Nyaman. Nyaman. Oke. Adiva berarti suka juga sama warna pink gaunnya kah atau ada warna favoritnya Adiva yang lain? Apa? Adiva suka warna pink atau suka Ada warna warna lain? Dia tuh Warna lain. Oh, warna apa Apa saja saja? Adiva? Warna merah, Warna apa lagi? hijau, Apa lagi? kuning. merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Betul. Berarti untuk gaunnya itu Kak, warnanya berarti juga bermacam-macam dengan model yang bermacam-macam juga Iya, ya? betul. Untuk persiapan ke nasional ya. Iya, Betul. betul. Terus Kak, melihat apa ya, dari dia sejak umur berapa dia mulai? 6 tahunnya? Apa 4? Untuk modelingnya? Modelingnya dia mulai di umur 5 tahun. Oh, untuk umur 5 tahun. Iya. Dan sekarang usianya 6 tahun. 6 tahun. Iya. Nah, berarti Kak dalam pencapaian-pencapaiannya itu apa sih perubahan yang signifikan sama Diva gitu? Perubahannya itu yang pertama dia tidak ketergantungan gadget lagi. Iya. Dulu kan dia tuh tiap main gadget terus diambil itu tantrum ya. Iya. Suka nangis, teriak-teriak. Tapi sekarang memang ada part saya kasihkan gadget. Tapi yang setiap saya ambil dia itu sudah tidak teriak, tidak tantrum. Yang pertama, yang kedua itu sih melatih mentalnya. Sudah berani kemana-mana, Betul. berani ketemu orang, berani tampil di depan banyak orang. Iya. Ya, itu sih salah satu perubahannya. Betul. Terus Kak, kalau kita kilas balik sedikit, bagaimana tanggapan guru-gurunya, teman-temannya di sekolah Kak, sama Adiva yang dapat juara ini? Di sekolah ya, kalau di sekolah senang sih guru-gurunya, alhamdulillah. Mereka juga mensupport, memberikan apresiasi juga kemarin. Teman-teman. Mereka senang sih karena di umurnya Diva ya, apalagi Diva masih kelas 1, dia sudah bisa membawa nama sekolah. Ya, itu sih, Kak. Terus kalau untuk keluarga sendiri Kak, bagaimana tanggapannya melihat Adiva? Yang kemarin ya, Iya. yang pertama tidak sangka sih, Iya. karena Adiva itu masih terbilang baru di dunia model. Yang kedua senang, tapi kata keluarga menang sekali, jangan cepat berpuas diri, Iya. karena kemampuan masih harus terus diasah. Betul. Berarti Mau menari? oh, menari, oke. Nah Kak, berarti kalau untuk rangkaian jangka panjangnya, dia itu mau persiapan dokter juga ya, maksudnya walaupun mungkin masih lama ya, Iya, tapi kalau untuk rangkaian sekolah dan sebagainya memang harus dipersiapkan sedini mungkin ya Kak ya. Iya, saya juga tidak bisa bercerita banyak soal kedepannya ya, karena Iya. kita tidak tahu kedepannya bagaimana. Tapi sebagai orang tua, saya itu bertanggung jawab untuk menyiapkan yang terbaik, bukan hanya untuk Adiva, tapi untuk kakaknya juga. Betul Iya. Kak. Terus mungkin yang mau Kanisa tanyakan juga, kalau usia sejak dini ya, pasti lebih mudah untuk gampang dikenali publik, apa segala macam kayak gitu. Kalau dari kakak sendiri itu, dari pandangan sebagai ibu ya, apa nilai yang penting untuk ditanamkan pada anak yang mulai dikenal di publik gitu? Nilai yang paling penting itu tetap rendah hati, jangan sombong, Iya. karena perjalanan masih panjang. Ya, percaya pada kemampuan sendiri, itu sih Kak. Iya. Jadi bagaimana Diva? Masih mau terus terjun ke dunia modeling ya berarti ya? Iya. Oke. Insya Allah ya deh. Iya, insya Allah pasti kita
harapkan yang terbaik lah untuk Adifa, apapun proses dan pencapaian yang ingin dia capai kembali. Iya, betul. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, akan ada jeda yang berikut ini. Nah, untuk sobat inspirasi yang ada di rumah, kita jeda sebentar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di inspirasi kita, temukan cerita dan raih maknanya. Halo sobat inspirasi yang ada di rumah, balik lagi bersama Anissa di sini di Inspirasi Kita, temukan cerita dan raih maknanya. Kita sudah membahas rangkaian kegiatan Grand Toddler Ambassador Sulawesi Tenggara tahun 2025 bersama Adifa dan juga mamanya. Halo. Halo. Nah, dari sekian banyak kita sudah ngobrol-ngobrol ya Kak terkait bagaimana persiapannya Adifa, terus kegiatan dan sebagainya. Adifa, kan Nisa mau tanya, dari sekian kegiatan rangkaiannya Adifa kompetisi, itu apa yang ada yang bikin bahagia, ada yang bikin happy, senang? Ada? Ada. Berarti ya balik lagi nih Kak, ya ketemu teman-teman baru. Iya, ketemu teman-teman baru, dia tuh senang. Iya. Punya teman banyak. Punya teman banyak, ngobrol-ngobrol. Nah, terus nanti kalau untuk Adifa itu ada rencana ikut lomba selain modeling Kak atau bagaimana? Mungkin dari pendidikan kah atau masih di dalam bidang seni juga? Semuanya. Ya, itu sudah terjawab. Dimanapun dia mau, saya sebagai orang tua itu tetap mensupport. Support. Iya. Seberapa penting sih Kak kita support anak kita itu, seberapa berdampak untuk perkembangan anak? Penting sih, karena kemauannya ya. Kan tidak mungkin kita bilang jangan, padahal anaknya sendiri mau. Iya, jadi saya support semua yang anak-anak saya mau. Iya. Terus Adifa ada pesan semangat enggak untuk teman-temannya? Boleh kalau mau sampaikan? 1, 2, 3. Selamat teman-teman. Semangat teman-teman. Semangat teman-teman. Betul sekali ya Diva. Nah Kak, jadi kalau dari pandangan sebagai ibu ya, bagaimana kakak ini melihat perkembangannya Adifa dalam waktu ke depan, baik sebagai anak sama sebagai talent muda? Insya Allah, Bismillah, yang terbaik lah. Iya. Pokoknya perkembangannya semoga makin kesana makin baik. Amin. Itu sih, Kak. Gitu. Iya. Pokoknya tetap semangat, jangan mengeluh lagi, jangan marah-marah lagi. Tapi jago sih Kak, maksudnya kalau untuk Adifa usia segini terus bisa mengelola emosinya dengan baik, bisa tampil ke depan banyak orang, itu sudah luar biasa loh. Iya, karena Adifa kan juga sama ya seperti anak-anak lainnya, moodnya bisa jadi di belakang panggung sebelum tampil itu suka bilang capek dan lain sebagainya, drama-drama lah di belakang panggung. Tapi pada saat nomornya dipanggil, pada saat dia mau maju, dia tuh semangat kembali. Iya, bergetar, gemetar kakinya maksudnya. Tapi dia tetap tampil maksimal. Iya. Berarti cara untuk atasi Adifa, misal kalau Adifa lagi gemetar itu bagaimana? Tarik nafas, turunkan. Oh gitu. Nah Kak, berarti kalau setelah melalui proses panjang ini, baik dari mendampingi Adifa untuk ikut kompetisi atau sebagai ibu, apa pelajaran yang terbesar sebagai ibu yang kayak sebagai ortu dapatkan gitu Kak? Pelajaran untuk diri sendiri. Pelajaran ya sebagai seorang ibu. Dan semakin hari saya semakin sadar bahwa anak-anakku itu sumber kekuatan di hidupku. Jadi untuk itu saya ambil pelajaran harus yang sahabatnya lebih luas, terus harus bisa jadi ibu yang bahagia, yang baik. Karena
apa ya, itu semua juga berdampak ya Iya. sama anak-anak. Kalau ibunya sedih pasti anak-anaknya juga akan sedih. Jadi harus Iya. Nah, terus Kak, menurut Kakak sebagai ibu ya, apa cara terbaik mendampingi anak agar apa ya, tetap menikmati proses tanpa mungkin ada, kita juga sebagai mungkin ibu ya, sebagai ibu ya, ada rasa capeknya juga, lelahnya juga. Itu bagaimana? Kalau untuk saya sih berikan mereka ruang dan waktu. Kalau mereka, kalau saya ya, Iya. kalau mereka capek, ikuti istirahat, kasihkan mereka waktu istirahat. Kalau mau bermain, biarkan mereka bermain. Iya. Terus hargai setiap prosesnya. Iya. Betul. Iya, mamanya, terus dari Adifa sendiri, kalau memang kita mau apa ya, berusaha untuk mencapai suatu hal itu memang harus banyak prosesnya Proses, ya, Kak. betul. Betul, harus banyak persiapan. Betul, Adifa? Betul. Betul. Nah, kalau dari Kakak, ada tidak harapan untuk mungkin orang tua di luar sana terkait apa ya, mendukung kegiatan anak-anak gitu? Kalau untuk saya pribadi, sebenarnya ini terlalu dini untuk saya untuk menyampaikan pesan-pesan untuk orang tua di luar sana. Mengingat anak saya yang pertama itu masih umur 7 tahun. Tapi sampai sekarang yang bisa saya sampaikan, beri ruang untuk anak bisa mengeksplor bakatnya mereka. Terus beri ruang kepada anak untuk menyampaikan apa yang mereka suka dan apa yang mereka tidak suka. Dan yang paling penting itu percaya pada anak kita sendiri. Percaya pada Iya. anak kita sendiri itu kutipan yang menarik sih, Betul. kayak. Itu sih poin pentingnya. Betul sekali. Nah, Sobat Inspirasi, kita sudah di penghujung acara, Kak. Terima kasih banyak ya sudah mengobrol bersama Adifa. Terima kasih banyak ya sudah hebat hari ini ya. Oke. Iya, sama-sama Keren. Kakak. Oke. Nah, Sobat Inspirasi yang ada di rumah, kita sudah ada di penghujung acara. Jadi, mungkin Adifa mau say goodbye dulu ke Sobat Inspirasi, teman-teman yang sedang menonton. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Nah, Sobat Inspirasi, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak sudah menyaksikan inspirasi kita dari awal sampai akhir, mengetahui bagaimana rangkaian kegiatan dari Adifa, pemenang juara 1 Grand Toddler Ambassador Sulawesi Tenggara tahun 2025. Yang bisa saya tarik di sini kutipannya adalah memang kita harus percaya dengan apa ya, kemampuan anak seperti itu. Nah, saya mewakili dengan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di inspirasi kita, temukan cerita dan raih maknanya.